hak kita yang dibiayai oleh negara. Jadi kita itu punya hak kita itu dibiayai oleh negara, ya? difasilitasi, dan biaya itu juga diambil dari pajak kita. Maka sebaiknya digunakan. Gitu ya. Dan itu memilih siapapun tidak ada masalah. Jumpa lagi di Cangkruan Embongan. Sehat? Siap, Mbak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sehat, Cak El? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cak Abang juga sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang saya kebetulan mau bahas mengenai tanggal 9 Desember. Ini, Cak El. Udah dekat ini ya. Tahu Sebulan nggak kira-kira, lagi ya? Cak El? Apa itu ini ya? momennya? Waduh, aku harus diberitahu ini kayaknya. Pesta demokrasi. Oh iya Itu pilkada itu saat Serentak itu. ya, Iya, serentak. Di masa pandemi lagi ya. Betul, betul. Ini menariknya ini. Yang mungkin menarik kita bahas yaitu tentang fenomena golput. Begitu. Nah, kira-kira saya ingin tahu sepengetahuan dari Cak El bagaimana? Iya Mungkin iya. bisa iya. menjelaskan. Golput ya. Iya. Ini ngomong cangkruan aja, jadi nggak pakai pakem ilmu politik atau ilmu hukumnya. Saya ini nanti nggak canggih di bidang itu saya, tapi saya coba ya. Ya kita kan berada di negara demokrasi yang dalam salah satu proses pelaksanaan demokrasi sendiri kita melakukan yang namanya pemilu ya, pemilihan umum untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, yang kebetulan kalau tadi Cak Abang bilang tanggal 9 ini adalah untuk pilkada serentak, yang sebelumnya di 2019 kemarin adalah memilih anggota legislatif, termasuk di situ pemilihan presiden secara langsung. Jadi kita sebagai warga di dalam bernegara ada hak konstitusi yang yaitu untuk menentukan pemimpin kita. Kenapa? Karena setelah dipilihnya pemimpin akan menentukan arah kehidupan bernegara sampai ya paling lama 5 tahun ke depan. Setelah itu dilakukan pemilihan ulang untuk mencari pemimpin baru. Nah, dalam perjalanan itu ada muncul yang barusan dikatakan oleh Cak Abang, ada yang kelompok yang menamakan dirinya golongan putih atau golput, yang tidak memilih Salah satu dari pasangan-pasangan yang ada ataupun calon-calon legislatif dengan berbagai macam alasan. Ada yang nggak percaya bahwa pemimpin itu kalau dipilih tidak memenuhi janji-janji politiknya. Ada yang siapapun yang jadi juga sama saja, begitu kan? Iya. Maka muncul kelompok itu, baik secara individu kesadaran sendiri maupun ini ya informasi-informasi yang masuk. Nah, dari itu muncul kelompok golongan putih, meskipun kalau sudah terbentuk pemerintahan baru, pemimpin baru, ya mau tidak mau kalau jadi warga negara juga harus ngikutin aturan yang ada gitu loh. Dan itu nanti efek negatifnya lebih jelasnya ada ahli tentang budaya dan saya kembalikan ke cabang saya dari saya Ya, itu. gimana Mbak untuk menanggapinya tentang fenomena ini? Baik Cak Abang maupun Cak El. Iya. Ya, kita sama-sama belajar untuk mengetahui ya apa sih demokrasi, apa sih pemilu. Kita sama-sama belajar supaya kita tahu lah. Tadi disebutkan bahwa pesta demokrasi gitu ya. Namanya pesta berarti kan seneng-seneng, bergembira. Namun itu juga harus dipahami sebagai hak. Ikut pesta boleh, nggak ikut boleh. Namanya juga hak. Masa seneng-seneng terus dipaksa untuk seneng-seneng, kan lucu juga ya. Nggak masuk akal ya. Dipaksa untuk seneng-seneng. Saya pikir nggak masuk akal. Jadi ini sifatnya adalah hak. Nah, memang dulu kita sering mendengar ada namanya golput, istilahnya kan golongan putih
yang dia itu tidak memilih pilihan, jadi tidak ikut mencoblos gitu ya. Dan itu biasanya tidak muncul dari orang per orang, tapi biasanya itu muncul dari disampaikan oleh sebuah kelompok atau komunitas gitu ya, untuk menyampaikan seakan-akan ayo golput karena ini dan itu. Nah nanti yang golput beneran itu karena kesadaran sendiri atau karena ajakan tadi ya kita nggak tahu. Itu semua orang kan punya pertimbangan ya. Cuma mungkin pertama, kalau ada yang berpendapat bahwa golput itu dilarang, maka kita juga harus berpikir juga, benar nggak dilarang? Nah itu. Kalau dilarang berarti kan ada sanksi. Kalau tidak datang berarti kan ada resiko. Iya. Nah masalahnya kalau tidak datangnya itu karena nggak punya transport, ada nggak yang mengganti transport? Atau nggak datangnya karena bekerja? Kalau dia berhenti bekerja maka kehilangan income. Ada nggak yang menggantikan itu? Itu salah satu alasan golput. Nah sehingga banyak faktor lah yang menyebabkan orang itu golput, itu kan banyak faktor. Namun kalau kita itu mendengar dari orang-orang yang mengajak golput, itu biasanya kan karena diajak untuk menilai atau mengevaluasi ada sesuatu yang tidak tepat di dalam mungkin penyelenggaraan pemerintah yang kemarin bagi orang incumbent atau calon yang mencalonkan. Incumbent itu bisa dari sisi partainya atau dari sisi orangnya. Itu mungkin ada evaluasi lalu ada kekecewaan. Ada juga golput karena tidak tahu apa-apa, ya memang tidak tahu. Yang ketiga ya memang tidak peduli, nggak penting, apa ngikut aja lah. Nah, itu semua hak, boleh, semua hak. Nah ketika orang mengajak golput atau golput, ada nggak sanksi? Ternyata untuk bicara pemilu memang harus kembali kepada undang-undang pemilu itu sendiri. Jadi misalkan ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu kira-kira ada nggak aturan yang melarang orang untuk golput? Namanya larangan berarti harus diikuti sanksi. Kalau ada larangan nggak ada sanksi, ya percuma aja, orang akan melanggar kan. Nah itu dicari, ada nggak larangan itu? Nampaknya tidak ada. Larangan golput dan ada sanksi itu enggak. Justru yang ada itu adalah larangan untuk menghambat orang lain sehingga orang itu menjadi golput. Larangan menghambat orang lain untuk datang. Ya penjelasannya gimana? Nah jadi misalkan adalah, ini saya baca ya, ini ada pasal 292 di Undang-Undang Pemilu itu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Ini misalkan ya, kalau versi saya ya, menghilangkan hak pilihnya itu mungkin namanya dihilangkan sehingga dia menjadi tidak terdaftar. Manipulasi berarti Mbak ya? Itu manipulasi secara administrasi itu. Makanya KPU nanti kan mengumumkan DPT, daftar pemilih tetap. Nah itu kita melihat di situ ada atau tidak, dikoreksi. Setelah itu KPU juga memberikan daftar pemilih ya, kartu gitu lewat RT itu ada atau tidak. Kalau nggak ada ditanyakan ke panitia. Nah ketika sudah menanyakan ternyata memang ada kesengajaan untuk dihilangkan, artinya kita diabaikan. Nah berarti ini kan ada unsur kesengajaan. Karena ini menyebut barang siapa, maka ya siapa aja, bisa petugas, bisa orang perorangan, yang penting ini siapa saja. Berikutnya ada sengaja menghilangkan daftar atau daftar sudah ada tapi kartunya nggak diserahkan. Pada hari H nggak diserahkan, ini juga persoalan lagi.
atau pura-pura hilang. Padahal nggak ada bukti kehilangan, nggak ada saksi, nggak ada proses, nggak ada pembaruan. Ini juga termasuk sengaja juga. Nah ini nanti case by case. Termasuk sekarang kan Kasus- akhir-akhir kasus. ini KTP juga bisa untuk digunakan. Nah. Ada aturan itu. Kalau misalnya hilang. Aturan yang mempermudah itu. Jadi intinya kan justru mempermudah, bukan mempersulit. Setelah itu pasal 308 Undang-Undang Pemilu itu ini adalah memilih adalah hak. Hak Yang konstitusi. dilarang adalah upaya menghalangi, terutama dengan kekerasan terhadap pemilih. Menghalangi dengan kekerasan. Jadi orang mau berangkat diintimidasi. Awas kalau berangkat. Rumahnya dikunci gitu. Rumahnya dikunci. Tapi harus dibuktikan dulu ya. Dihadang di jalan. Saya kira harus dibuktikan. Iya. Maka ketika terbukti siapa yang menghalangi, maka ini terkena ancaman pidana. Kalau masuk pasal 292 tadi, ancaman hukumannya paling lama 2 tahun. Nah, berarti kan ada Iya. dengan sengaja menghalangi sehingga menghilangkan hak pilih orang lain. Tapi bagi yang bersangkutan, yang golput, itu ternyata tidak ada larangan. Dilindungi ya berarti sama Sehingga kalau konstitusi ya. nanti ada mungkin mendengar pendapat-pendapat ABCD, maka kita pahami bagi pemilih golput itu boleh. Iya. Bahkan ketika ada pihak yang ingin tafsir dari Mahkamah Konstitusi sehingga menggugat di Mahkamah Konstitusi, ini saya catat, ini adalah putusan nomor 39 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014. Itu pada intinya adalah hak memilih merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Memilih bukanlah kewajiban karena justru akan memaksa warga negara dan melanggar hak asasi warga negara. Sehingga memaksa orang untuk memilih itu justru pelanggaran HAM menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kira-kira begitu. Iya. Ya jadi golput sendiri dilindungi oleh konstitusi, jadi diperbolehkan. Yang malah tidak diperbolehkan adalah menghalangi untuk memilih gitu ya. Jadi golput sendiri muncul fenomena itu cukup ya rame di zaman Orde Baru waktu itu. Bergeser ke reformasi, ada antusiasme dari masyarakat untuk milih karena ada era baru. Terus pun turun lagi dan puncak-puncaknya kalau nggak salah 2019 kemarin hampir 80 sekian persen daftar pemilih itu yang memilih adalah 80 sekian persen tadi. Nah, yang ditanyakan selanjutnya nih Mbak, apa manfaat atau kerugian kalau kita golput? Karena memang diperbolehkan sih kalau mau golput, tapi kan mesti ada ini manfaatnya kalau golput atau kerugiannya Iya. gitu. Kira-kira coba kita mereka-reka ya. Pada dasarnya yang paling tahu kan yang bersangkutan ya. Kita nggak ngerti apakah itu justru manfaat atau keuntungan, kita nggak ngerti. Cuma begini, ketika orang itu mengajak orang lain, pasti di situ ada motif, ada modus. keuntungan, ada Ya. modus bagi yang mengajak. Tapi bagi orang yang golput, bisa jadi dia mengerti ada keuntungan atau kerugian, bisa jadi dia tidak mengerti, atau bisa jadi memang ada uzur atau ada kegiatan, atau tidak mau tahu. Nah ini Apatis ya terhadap ini. nah, karena apatis. Akan tetapi begini, kalau kita itu memang mempunyai tujuan, seseorang yang kita pilih dan kita meyakini itu adalah pilihan kita, maka syaratnya harus datang, harus memilih. Gunakan Jangan menyerahkan kepada orang lain, karena orang lain yang datang pada dasarnya dia sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Ya, one man one vote ya. One man, one vote. Sehingga ketika orang itu tidak datang, meskipun dia apatis, dikhawatirkan itu nanti akan menguntungkan salah satu pihak, salah satu paslon. Jadi justru tidak datangnya itu merugikan yang lain, atau
yang mestinya itu pilihan sesuai pilihan kita, karena kita nggak datang, akhirnya pilihannya yang ada justru yang bukan pilihan kita. Yang memenangkan. Nah, jadi sebaiknya supaya hak kita yang dibiayai oleh negara, jadi kita itu punya hak kita itu dibiayai oleh negara, ya. difasilitasi, dan biaya itu juga diambil dari pajak kita, maka sebaiknya digunakan. Gitu ya. Dan itu memilih siapapun tidak ada masalah itu. Nah, tapi ketika tadi disampaikan oleh Cak El bahwa era kemarin itu golputnya hanya 15%, ini luar biasa. Ini kemajuan demokrasi yang luar biasa. Iya. Kesadaran demokrasi yang luar biasa ini perlu diapresiasi. Sehingga golput boleh, yang penting punya pendapat atau punya maksud. Ya. Kalau tidak punya pendapat, tidak punya maksud, alangkah baiknya datang. Karena itu menggunakan fasilitas dari negara ya. Nah, kan sayang. Jadi sayang. Sesuatu yang mubazir kan sayang. Iya. Dan itu jumlahnya cukup fantastis. Iya, nyedot APBN atau keuangan negara ini Iya, betul. lumayan. Karena kalau kita nasionalis, sayang pada negara ini paling tidak ya menghormati atau menghargai apa yang sudah Menggunakan hak konstitusi kita. disediakan oleh negara gitu ya. Ya. Janji. Satu lagi sebelum akhir, ini gini Mbak. Salah satu alasannya warga tidak menggunakan hak konstitusinya dengan melakukan golongan putih atau golput, tidak memilih salah satu paslon, itu kan ditakutkan kalau saya pilih tidak menepati janji. Lah kira-kira itu secara moral atau apa ya? Itu urusannya nantinya bagaimana gitu loh. Jadi yang penting saya milih dulu, urusan berikutnya kalau melaksanakan ya syukur, kalau enggak ya yang hukum siapa atau bagaimana gitu. Baik. Kira-kira gitu. Jadi gini, pertama-tama yang harus dipahami ya, bahwa yang saya dengar dari ulama, bahwa kita itu harus husnudzon, positif Nah ini. Pesan Jadi- penting ini ya. Jadi kita harus mendengarkan kata orang itu. Ketika dia mengatakan baik ya baik, mengatakan jelek ya jelek. Jadi yang dipercaya adalah omongannya, bukan hatinya. Kita pegang omongannya. Yang kita pegang omongannya. Terserah ketika nanti dia ternyata tidak sesuai dengan omongannya, ternyata dia berkhianat, itu kan ada hukumannya, namanya berkhianat. Saat menjalankan pemerintahan dan sebagainya namanya itu. munafik. Ketika menjalankan ternyata dia ada tanggung jawab kepada konstituen, pada masyarakat yang memilih, juga ada tanggung jawab pada Tuhan. Nah ini Berarti apa? Kan harus kuncinya kita di sini sehingga husnudzon. biarkan Tuhan yang anu ya. Jadi apapun omongannya, ketika itu omongan baik, itu harus didengarkan sebagai kebaikan. Karena ketika dalam perjalanan itu pun dia juga akan mendapatkan ujian dari Allah, dari Tuhan, untuk tidak menepati janjinya. Jadi ketika ada paslon itu tidak menepati janji, pada dasarnya itu juga kehendak Allah untuk nasib kita. Terlepas itu disengaja oleh paslon itu atau tidak. Iya. Dan itu kan ada proses politik di situ. Iya. Jadi secara nalar omongan politik kan belum tentu bisa dilaksanakan, karena yang melaksanakan bukan pribadi tapi politik kan. Ketika masih nyalon itu menjanjikan sesuatu, tapi dalam pelaksanaannya kan juga tergantung politik. Betul. Ketika Ya. pendukung kursi dewannya nggak mencukupi, tentu juga harus mengikuti putusan di rapat paripurna dewan. APBD, APBN-nya apa yang disetujui. Ini yang pemilu, warga ini harus paham bahwa meskipun menjanjikan sesuatu nanti juga tergantung dari situasi politik. Iya. Sehingga ketika pemilu itu memilih legislatif juga sekaligus memilih presiden, itu juga bagus. Supaya apa? Memilih partainya atau memilih kursi juga sekaligus memilih presidennya. Ya, yang Jadi kebetulan negara kita kan menganut sistem kepartean, jadi di situ memang letaknya untuk jadi menentukan ya. harus husnudzon dan positif thinking tadi. Iya. Saya pikir semuanya sudah daging, tinggal ini akhir-akhir ini cabang ini, tugasnya cabang ini. Jadi kembali tadi fenomena golput, kalau dari sudut pandang spiritual bagaimana, Pak Karjo?
Kalau dari spiritual memang saya lebih senang mendengarkan apa kata ulama. Jadi ketika ulama itu ada yang mengatakan golput itu haram, maka ulama itu kan menjelaskan kenapa sampai menjadi haram. Nah, terutama ketika golput itu nanti berefek menimbulkan sesuatu yang tidak manfaat, yang malah merugikan secara umum. Merugikan secara umum. Bayangkan kalau yang golput itu 90%, apa yang terjadi? Iya. Waktu pelantikan ternyata yang menolak itu 90%. Yang negara ini terwakil hanya 10%. Iya, betul. Ini Dan jelas itu tidak masuk akal. kurang anu ya. Nah, sehingga ketika Terwakili. ulama itu mengatakan golput itu haram, sangat wajar. Sehingga secara spiritual itu nanti katakanlah untuk memilih sepilihan itu menurut hati nurani cocok atau tidak, bisa saja minta pendapat ulama, minta pendapat orang yang dianggap mengerti figur ini bagaimana menurut keuntungan saya, mending ditanyakan ke orang. Nggak usah mikir berikutnya pelaksanaannya misalnya melenceng ya, urusan sama jangan ke sana. nanti ya. Nah, Itu. bahkan menanya ke partai pun boleh, nanya ke partai-partai, nanya boleh, supaya partai itu bisa menjelaskan apa keuntungan orang ini apa. Karena ini nasib kita di 5 tahun ke depan itu tentunya kan, kalau setelah kita milih ya. Nah, sehingga tentu yang bisa menilai orang, tentu yang menilai paslon tadi tentu orang yang memang punya pengalaman, punya informasi cukup, punya ilmu untuk mendeteksi itu, sehingga ketika dia mengeluarkan pendapat tentu pendapat yang rasional Berdasarkan data, pengalaman, dan keahlian ya. dan keahlian. Jadi menurut saya secara spiritual ketika dalam kondisi kebimbangan bisa menanyakan kepada ulama atau orang yang mengerti tentang paslon itu maupun perencanaan ke depan. Tuh. Atau kalau perlu harus buat kontrak sosial atau apa itu? Kalau itu Perjanjian sudah lain, nanti itu lain dalam arti antara paslon dengan yang bersangkutan Iya, itu iya. di luar Atau itu kelompok itu tertentu teknis, itu ya. itu teknis. Tapi yang terpenting adalah ketika ada kebimbangan jangan suudon. Kalau ada kebimbangan jangan suudon. Pastikan bertanya pada yang ahli, Cari bertanya informasi. pada ulama, husnudon, lakukan, jangan dulu. Berarti posisinya kalau kita bisa husnudon, kemudian kita bisa tidak golput, berarti kita membantu membuktikan bahwa negara kita ini berhasil dalam demokrasi tentunya ya. Mestinya begitu. Sampai sekarang masih lebih baik dari Amerika katanya pakar. Wow, tadi kata-kata terakhir Mbak Narjo cukup menegaskan sekali. Jadi bisa dilihat sendiri, didengar sendiri. Saya tidak perlu menggarisbawahi karena sudah tegas. Dari saya rasa cukup untuk tema kali ini. Dari Mbak Tarjo cukup ya. Oke. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baik pada hari ini dan kita akan ketemu pada tema cangkruan embongan selanjutnya. Sampai jumpa.